Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizky dengan NIM 12070604040 dari jurusan Agroteknologi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hama pada tanaman, pangan, hortikultura, dan perkebunan. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Hama yang terdapat pada tanaman padi yaitu kutu putih palsu atau Chnapachlorosis medinalis Gwen. Hama putih palsu atau hama penggulung daun adalah serangga yang biasanya menyerang tanaman padi. Hama ini berasal dari kupu-kupu atau ngengat berwarna putih yang memiliki kepala sedikit berbulu kasar. Beberapa taktik pengendalian yang dianjurkan antara lain penggunaan varietas tahan atau toleran, musuh alami, kultur teknis, dan pemupukan seimbang. Pengendalian hama ini harus menggunakan cara yang ramah lingkungan, yaitu yang pertama pemasukan lampu perangkat untuk menarik ngengat supaya tidak bertelur. Yang kedua, pengamatan lahan jika ditemukan gejala serangan mencari larva dan pembunuhnya. Yang ketiga, jika serangan pada daun lebih dari 50% populasi tanaman, aplikasi insektisida berbahan aktif karboforun. Serangan hama putih palsu jika dibiarkan biasanya akan berhenti dengan sendirinya dan jarang yang mengakibatkan gagal panen. Tanaman padi yang terserang hama ini dapat pulih apabila air dan pupuk dikelola dengan baik. Tanaman padi yang terserang ini menunjukkan gejala berupa terdapatnya gulungan-gulungan pada daun tanaman padi. Larva hidup di dalam gulungan daun dan memakan jaringan hijau daun, sehingga menyebabkan terbentuknya garis-garis putih transparan sepanjang 15 sampai dengan 20 cm. Jika gulungan daun dibuka biasanya ditemukan seekor larva di dalamnya. Hama pada tanaman padi yang kedua ialah walang sangit atau Leptocoryza oratorius. Walang sangit yaitu salah satu hama penting yang menyerang tanaman padi sawah. Hama ini umumnya menyerang tanaman padi pada fase pemasakan dengan cara menghisap cairan bulir padi yang sedang mengisi, sehingga menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau pengisiannya tidak sempurna. Cara pengendaliannya yang pertama membersihkan gulma di pematang pertanaman dan di sekeliling tanaman padi. Yang kedua, walang sangit datang di pertanaman sebelum tanaman padi berbunga, hidup pada gulma. Hama yang ketiga pada tanaman padi ialah burung pipit. Burung pipit adalah jenis hama dari kelas unggas atau hapes, pemakan biji-bijian yang menyerang malai pada tanaman padi untuk memakan biji atau bulir padi. Cara pengendaliannya yaitu yang pertama melakukan penanaman serentak, yang kedua menanam tanaman berwarna mencolok, yang ketiga pengendalian hama burung dapat dilakukan dengan menggunakan jaring khusus untuk menangkap burung. Petani biasanya menggunakan jaring bekas untuk menangkap ikan. Selanjutnya ialah hama pada tanaman hortikultura yaitu tanaman cabai rawit. Yang pertama terdapat kutu daun. Kutu daun ini bersifat polifag dan memiliki kisaran tanaman inang yang luas termasuk gulma. Gejala yang ditimbulkan sebagai serangan kutu daun antara lain daun menjadi keriput dan kerdil. Kutu daun merusak tanaman dengan cara menghisap cairan, sehingga tanaman menjadi layu, bahkan terjadi malformasi dan kualitas bunga menurun, atau dapat menyebabkan tanaman gagal berbunga. Kutu daun banyak ditemukan pada pucuk tanaman dan menyebabkan tertutupnya daun-daun oleh embun madu. Hal tersebut dapat memicu timbulnya embun jelaga. Tingkat serangan yang parah yaitu tanaman bisa layu bahkan mati. Selain itu, kutu daun dikenal juga sebagai vektor bagi beberapa virus, antara lain virus PFY dan PLRF. Cara mengendalikan hama kutu daun dibagi menjadi dua, yaitu secara teknis dan kimiawi. Penanganan secara teknis yaitu dengan cara menginvestasikan musuh alami seperti kreson, memotong bagian yang terkena serangan jika serangan tidak terlalu parah, dan mencabut tanaman yang terserang hama jika serangan sudah parah.
pengendalian secara kimiawi menggunakan obat yang mengandung insektisida. Hama yang kedua pada tanaman cabai rawit ialah thrips atau Thrips parvispinus carni yang merupakan hama utama pada pertanaman cabai, terutama pada saat musim kemarau. Serangga hama T. parvispinus ini merusakkan tanaman dengan cara memarut sampai menghisap. T. parvispinus menyerang bagian daun dan bunga tanaman cabai besar di lapangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan parvispinus pada daun cabai besar berupa bercak keperakan, terutama pada permukaan bawah daun cabai, dan terdapat sisa kotoran akibat aktivitas makan. Kemudian bercak-bercak awalnya tampak dekat dengan tulang daun, kemudian menjalar ke tulang daun hingga ke seluruh permukaan daun menguning. Serangan berat daun menjadi berwarna coklat, menggeriting, menggulung sampai akhirnya menjadi kering. Pada tanaman kopi juga terdapat hama kutu putih yang disebabkan oleh serangga Planococcus citri yang menyerang bagian Sekian bunga, dari saya, buah, mohon maaf pucuk, bila banyak tanaman, daun, kesalahan. dan cabang Wabillahi muda. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.